Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Lufia Lapina, NIM 22002254 dari sesi 085. Baik, saya di sini izin menjelaskan materi mengenai jaringan kerja, yang mana materi tersebut dibagi menjadi 3, yaitu konsep dasar jaringan kerja, kemudian yang kedua penggunaan jaringan kerja, kemudian yang ketiga yaitu diagram jaringan kerja. Selanjutnya kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai konsep dasar jaringan kerja. Apa itu jaringan kerja? Jaringan kerja atau disebut dengan network, yaitu suatu alat perencanaan dalam pengendalian proyek yang menggambarkan hubungan ketergantungan antara berbagai kegiatan dalam suatu proyek. Jaringan kerja memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan kritis yang menggambarkan hubungan ketergantungan. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan kritis yang mempengaruhi waktu penyelesaian proyek. Kemudian, dari pengertian lain, jaringan kerja adalah cara grafis untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan dan kejadian yang diperlukan untuk mencapai harapan-harapan proyek. Jaringan kerja menunjukkan suasana logis antar kegiatan, hubungan timbal balik antara pembiayaan dan waktu, menunjukkan susunan logis antar kegiatan. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai penggunaan jaringan kerja. Apa itu penggunaan kerja? Penggunaan jaringan kerja atau disebut dengan networking sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks profesional maupun pribadi. Jaringan kerja atau disebut dengan network planning adalah alat untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengawasi proyek. Jaringan kerja dapat digunakan untuk proyek kecil, menengah, atau besar. Kemudian, dalam penggunaan jaringan kerja ada manfaat penggunaan jaringan kerja. Yang pertama yaitu perencanaan proyek yang lebih sistematis. Kemudian yang kedua yaitu ada pengendalian jadwal yang lebih efektif. Kemudian yang ketiga yaitu identifikasi kegiatan kritis. Kemudian yang keempat itu optimalisasi penggunaan sumber daya. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi dampak perubahan terhadap jadwal. Kemudian materi terakhir yaitu mengenai diagram jaringan kerja. Di sini ada beberapa diagram jaringan kerja. Yang pertama yaitu anak panah atau disebut dengan arrow. Anak panah menyatakan kegiatan dengan ketentuan bahwa panjang dan arah anak panah tidak mempunyai arti khusus. Pangkal dan ujung panah untuk panah menerangkan kegiatan mulai dari berakhir dengan arahnya ke kanannya positif. Contohnya ada gambar seperti yang di atas. Kemudian selanjutnya diagram kedua yaitu lingkaran kecil atau disebut dengan noda. Lingkaran kecil dalam lingkaran diagram jaringan kerja menyatakan kejadian atau peristiwa. Kejadian diartikan sebagai awal atau akhir dan dari satu atau beberapa kegiatan. Contohnya seperti gambar yang di atas ini. Kemudian diagram terakhir yaitu anak panah putus-putus. Anak panah putus-putus menyatakan kegiatan semu atau disebut dengan domi sebagai pemberitahuan bahwa terjadinya perpindahan satu kejadian dengan kejadian lain pada saat yang bersamaan. Bisa dilihat dari contoh yang di atas, gambarnya seperti ini. Maka dari situ ada dua kemungkinan dari diagram tersebut, yaitu ada dua materi lagi, yaitu mengenai kegiatan A pada angka panah atau activity on a row atau disebut dengan AOA. Gambarnya bisa contoh atas seperti ini. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang kegiatan ditulis di dalam kotak atau lingkaran yang disebut dengan activity on not AON. Bisa dilihat dari atas yang saya contohkan seperti ini. Mungkin sampai sini materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas dengan materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.